Oke, jadi inilah prasasti. Ini dibuat di masa Suprapto. Kita baca, di tempat ini pernah tinggal dan tempat kelahiran ibu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Sahabat sekalian, ketemu lagi di channel ini pada pagi hari ini tanggal 26 November 2021. Kali ini kita berada di Jalan Fatmawati. Nah, sahabat sekalian, edisi kali ini kita akan berbagi sebetulnya lokasi ataupun rumah tempat Ibu Fatmawati, pahlawan nasional dari Bengkulu, penjahit bendera pusaka merah putih. Beliau dilahirkan, lokasinya di mana sebetulnya? Lokasi rumahnya. Apalagi sebagai orang Bengkulu tentu harus tahu ya di mana sebetulnya rumah Ibu Fatmawati ataupun lokasi rumah Ibu Fatmawati tempat beliau dilahirkan. Karena Ibu Fatmawati adalah kebanggaan kita sebagai orang Bengkulu dan kebanggaan Indonesia karena telah berjasa bagi Republik ini. Nah, di sini kita lihat bahwa tertulis rumah Ibu Fatmawati Soekarno, Jalan Fatmawati nomor 10, Bengkulu. Apakah di lokasi ini tempat Ibu Fatmawati dilahirkan? Dan bagaimana histori dari rumah ini sebetulnya? Kita akan mendengarkan nanti pemaparan dari keluarga Ibu Fatmawati. Benarkah rumah ini adalah rumah Fatmawati, tempat beliau dilahirkan? Atau di sini? Nah, sahabat sekalian, ini adalah BNI 46 ya, di dekat Simpang 5. Nah, di sini tadi saya sudah melihat ada prasastinya ya. Kita akan ke sana. Oke. Jadi inilah prasasti. Ini dibuat di masa Suprapto. Kita baca. Di tempat ini pernah tinggal dan tempat kelahiran ibu negara, Ibu Negara RI, Ibu Fatmawati, istri Presiden Republik Indonesia pertama, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Bengkulu 15 Maret 1984, Gubernur Kepala Daerah tingkat TK1 ya, tingkat 1 Bengkulu, Suprapto. Dan Suprapto ini juga adalah gubernur yang sangat dikenal ataupun fenomenal di Provinsi Bengkulu karena berhasil meninggalkan pembangunan di Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bengkulu maju di bawah kepemimpinan beliau. Nah, ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Bang Razia Nova Gafur berkaitan dengan tempat Ibu Fatmawati dilahirkan. Jadi inilah lokasi ataupun tempat rumah dahulu menjadi kediaman ataupun lokasi Ibu Fatmawati dilahirkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa tahu akan sejarah Ibu Fatmawati yang merupakan pahlawan nasional dari Bengkulu. Dan sahabat sekalian, kita akan dengarkan kembali dialog saya dengan Bang Razia Nova Gafur berkaitan dengan tempat ataupun rumah Fatmawati dilahirkan dan bagaimana kemudian rumah Fatmawati yang biasa dikunjungi di
Jalan Fatmawati. Seperti apa sebetulnya sejarahnya? Mari kita simak bersama dialog saya dengan Bang Razionova Ghafur yang merupakan keluarga dari Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini dilahirkan di mana? Kemudian juga rumahnya di mana, Bang? Pada saat dia dilahirkan. Kalau dilahirkannya itulah di rumah kami, rumah tua yang ada di sekarang menjadi BNI 46. Yang jadi BNI 46 dekat 46, Simpang ya, 5 itu ya? Ya. Dan sudah diteliti oleh Pak Prapto, gubernur ketiga. Gubernur ketiga ya? Gubernur ketiga. Langsung ada para sastinya di sana. Di sini tempat kediaman dan kelahiran Ibu Fatmawati. Ada para sastinya. Disitulah rumah tua Pak Ya, Hasanuddin dan Pak Ibu Hasan- Khadijah tadi? Iya. Bukan. Bukan ya? Bukan. Rumah tua ya? Rumah tua, artinya rumah tua itu rumah bapaknya. Oh iya, iya, iya. Rumah bapak. Karena kebiasaan kita orang Bengkulu, biasanya kalau cucu pertama lahir, harus di rumah tua. Harus di rumah tua ya? Harus di rumah tua, bukan di mana-mana. Jadi polemik yang berkembang bahwa dia lahir di Malabro, lahir di Kebun Ros itu enggak. Enggak, yang benar di sana. Yang benar ada di BNI. Tembuninya hari-hari ini ditanam di sana. Waktu itu belum ada BNI kan? Belum ada BNI. Jadi itu rumah di BNI itu rumah bapaknya Fatmawati atau rumah bapaknya Hasanuddin? Bapaknya Hasanuddin. Rumah bapaknya Hasanuddin itu? Ya, yang namanya Basarudin. Basarudin tadi ya? Ya. Disitulah Fatmawati, Ibu Fatmawati dilahirkan? Iya. Ibu Fatmawati di sana dilahirkan. Nah, mungkin bisa juga disampaikan Bang, terkait dengan yang sekarang dijadikan kalau kunjungan wisata rumah Fatmawati, nah itu ceritanya gimana tuh? Ya memang sudah balik dari, kan Bapak Hasanuddin dulu, saya ceritain lagi. Bapak Hasanuddin dulu adalah pegawai Bursumei, perusahaan Belanda. Karena perkenalan beliau dengan Pak Karno secara intens, karena beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Ya. Ketua komisariat kalau tidak salah Muhammadiyah di Persi Bengkulu. Karena biasanya namanya orang Bengkulu, apabila ada tamu datang, tamu dari luar datang, tokoh dan sebagainya, pasti tokoh-tokoh Bengkulu menyambangi, istilahnya mendatangi, berkenalan. Walaupun Pak Hasanuddin ini sudah tahu bahwa Pak Karno ini adalah tokoh pergerakan. Tokoh pergerakan ya. Ya, berkenalan dia di sana. Karena intens berkenalan, saling mengunjungi, orang pemerintahan Belanda ngeliat ini nggak benar. Yang seharusnya Bung Karno diasingkan, tidak boleh interaksi dengan orang sekitar atau penduduk sekitar, kok ini malah interaksi. Jadi diberhentikanlah Pak Hasanuddin ini dari Bursumei, pegawai Bursumei. Jadi jadilah dia seorang pengusaha. Ya namanya pengusaha waktu itu karena Bengkulu sangat kecil, sehingga berpindah-pindah. Membawalah Fatmawati ini sampai ke Curup. Nah pulang dari Curup, kebenaran rumah yang ada di Jalan Fatmawati dulu namanya Penurunan. Penurunan ya. Namanya dikenal dulu Penurunan. Adalah rumahnya orang tua bapak saya. Orang tua bapak ya? Ya, orang tua bapak saya. Datuk saya. Datuk, ya. Kebenaran beliau itu adalah pegawai Bank Volksstraat, jadi bank rakyat. Bank rakyatnya Belanda, namanya Bank Volksstraat. Karena penugasan dia ke daerah Sekayu, maka rumah itu tinggal. Maka Pak Hasanuddin dengan istrinya dan Ibu Fatmawati bertempatlah di sana. Tinggal di sana. Tinggal di sana. Disitulah perkenalan beliau dengan Pak Karno lebih intens. Di situ Pak Soekarno sering ketemu dengan Fatmawati. Ya, karena sudah beranjak gadis kan, sudah umur 20-an, Pak, kalau tidak salah. Umur 20 tahun. 20-an. Dan dia menikah dengan Soekarno itu di umur 20. Umur 20 ya. Ya, karena lahir tahun 23, kalau tidak salah tahun 43 dia nikah perwakilan nikah wali. Karena Pak Karno sudah ada di Jakarta, jadi nikah wali di sini. Jadi itu sejarahnya Bang, bahwa beliau lahir di gedung yang ditempati BNI sekarang, lahirnya di sana, kemudian bahwa di rumah yang dijadikan sekarang rumah Fatmawati katanya itu adalah dia memang pernah tinggal di sana, tapi bukan tempat dia dilahirkan. Bukan. Lama dia tinggal di sana. Lama.
sampai dia berangkat ke Jakarta, sudah nikah sampai ke Jakarta. Mungkin ada sekitar 2 tahun 3 tahun lah dia di sana itu bertempat tinggal di sana, karena datuk saya waktu itu pindah ke Sekayu. Nah itu